Nah loh, akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba. Exco PSSI akhirnya bocorkan sosok Direktur Teknik Timnas Indonesia. Fans Garuda harus simak informasi ini yang pasti bikin kalian terkejut mendengarnya. Wah, ada apa ini? Shin Tae-yong mode senyap? PSSI gencar klarifikasi ke media. Kira-kira ada apa ya? Apa kira-kira yang disembunyikan Shin Tae-yong usai dipecat dari Timnas Indonesia? Nah loh, jengah dituduh jadi biang keladi pemecatan Shin Tae-yong. Ms. Hilgers tiba-tiba bilang hal mengejutkan ini setelah Shin Tae-yong dipecat dari Timnas Indonesia. Wah, bukan kaleng-kaleng si ini. Asisten pelatih Timnas Indonesia yang baru ternyata pernah orbitkan pemain bintang dunia. Kira-kira apakah asisten baru Timnas Indonesia bisa mengorbitkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mendunia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Yang pasti bikin kalian terkejut mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong pilih mode senyap, PSSI gencar klarifikasi ke media. Pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia memunculkan tanda tanya besar di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya hingga saat ini Shin Tae-yong belum memberikan pernyataan resmi, berbeda dengan pihak PSSI yang aktif menjelaskan alasan dibalik keputusan tersebut melalui berbagai platform media. Keputusan mengejutkan ini diumumkan pada Senin 6 Januari 2025 oleh PSSI. Ketua PSSI Erick Thohir menyebutkan bahwa dinamika internal tim termasuk di ruang ganti menjadi salah satu alasan utama. Tidak lama berselang pengganti Shin Tae-yong, Patrick Kluivert, langsung diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia melalui media sosial resmi. Langkah ini mempertegas bahwa PSSI ingin segera menatap ke depan meskipun gelombang pertanyaan dari publik belum terjawab sepenuhnya. Yang menarik, sikap Shin Tae-yong sangat kontras dengan pihak PSSI. Hingga Jumat dalam kurung 10/1, pelatih asal Korea Selatan ini belum memberikan pernyataan apapun baik melalui wawancara media maupun media sosialnya. Ia hanya terlihat berinteraksi dalam lingkaran terbatas seperti mengomentari unggahan asisten pelatih Nova Arianto. Dalam komentarnya, Shin Tae-yong menyampaikan rasa terima kasih sekaligus permintaan maaf karena tidak bisa mendampingi hingga akhir. Sikap diam Shin Tae-yong ini membuat publik semakin penasaran. Apakah ia tengah mempersiapkan langkah selanjutnya atau justru ingin menghindari kontroversi? Di sisi lain, PSSI justru mengambil langkah proaktif. Berbagai pernyataan resmi dilontarkan oleh petinggi PSSI, termasuk Erick Thohir dan Arya Sinulinga. Mereka tampil dalam berbagai wawancara dan siniar menjelaskan alasan pemecatan Shin Tae-yong dengan menyebut adanya masalah komunikasi dan dinamika tim. Namun, klarifikasi tersebut justru memancing beragam spekulasi. Beberapa pemain timnas seperti Mark Klok bahkan ikut menyampaikan pandangannya. Dalam wawancara dengan media Belanda, Klok menyebut bahwa komunikasi adalah salah satu kendala besar selama kepemimpinan Shin Tae-yong. Pernyataan ini semakin memperkeruh suasana dan memunculkan perdebatan di kalangan fans Garuda. Sementara itu, para penggemar Timnas Indonesia masih mempertanyakan keputusan ini. Banyak yang menganggap bahwa pencapaian Shin Tae-yong seperti membawa Timnas Indonesia sampai melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 seharusnya cukup untuk mempertahankan posisinya. Di sisi lain, ada pula yang mendukung langkah PSSI dengan harapan kehadiran Patrick Kluivert dapat membawa perubahan positif bagi Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian Garuda fans? Apakah keputusan PSSI sudah tepat ataukah Shin Tae-yong seharusnya diberi kesempatan lebih? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. PSSI akhirnya bocorkan Direktur Teknik Timnas Indonesia.
Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga akhirnya memberikan tanggapan mengenai rumor yang mengaitkan Louis van Gaal sebagai calon Direktur Teknik Timnas Indonesia. Klarifikasi ini sekaligus menepis spekulasi yang telah berkembang di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Kan sudah dibantah sama Van Gaal ya, ujar Arya seperti dikutip dari Bola Sport. Pokoknya kami belum tahu, tambahnya sambil tetap membuka kemungkinan sosok lain yang memenuhi kriteria. Arya kemudian menjelaskan lebih rinci tentang sosok yang dicari untuk mengisi posisi penting tersebut. Menurutnya, Direktur Teknik bukan hanya bertugas mengelola Timnas Indonesia, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun filosofi sepak bola nasional. Dirtek itu tidak hanya sekadar membawahi pemain Timnas Indonesia, jelas Arya. Dia harus mampu membangun filosofi sepak bola, dan itu artinya harus keliling Indonesia untuk mencari talenta-talenta baru. Melihat ciri-ciri yang disampaikan Exco PSSI tersebut, muncul spekulasi bahwa sosok yang akan menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia lebih cocok mengarah pada Shin Tae-yong. Meskipun baru saja diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih kepala, kontribusi Shin Tae-yong dalam mencari pemain berbakat tidak bisa dianggap remeh. Di bawah arahannya, sejumlah pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho berhasil bersinar. Shin Tae-yong juga dikenal berani memotong generasi untuk membangun tim masa depan. Tak hanya itu, kiprah Shin Tae-yong dalam menemukan pemain keturunan juga patut diapresiasi. Ia bahkan rela terbang ke Eropa untuk bertemu langsung dengan pemain seperti Elkan Bagot, Jens Raffe, dan Rafael Struijk. Keseriusan ini menunjukkan betapa besar komitmen Shin Tae-yong terhadap pengembangan Timnas Indonesia. Bahkan beberapa hari sebelum pemecatannya, Shin Tae-yong masih terlihat aktif mengamati pertandingan Bali United melawan Persebaya pada 28 Desember 2024, yang menunjukkan dedikasinya terhadap sepak bola Indonesia. Di sisi lain, nama Louis van Gaal yang sebelumnya dirumorkan sebagai kandidat kuat tampaknya tidak akan mengisi posisi ini. Media Belanda ESPN-NL telah membantah keterlibatan Van Gaal dengan PSSI. Namun kemunculannya dalam video singkat berdurasi 15 detik di ESPN-NL memberikan isyarat bahwa ia mungkin kembali ke dunia sepak bola meskipun tidak terkait langsung dengan Timnas Indonesia. Kini publik sepak bola Indonesia terus bertanya-tanya, apakah benar Shin Tae-yong akan kembali ke Timnas Indonesia kali ini sebagai Direktur Teknik? Ataukah PSSI memiliki kandidat lain yang akan diumumkan? Bagaimana menurut kalian Garuda fans? Apakah Shin Tae-yong adalah pilihan tepat untuk posisi ini mengingat kiprahnya yang luar biasa selama ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jengah dituduh jadi biang keladi Shin Tae-yong dipecat, Ms. Hilgers akui fakta mengejutkan. Bek Timnas Indonesia Ms. Hilgers akhirnya buka suara terkait tudingan yang menyeret namanya sebagai penyebab dipecatnya Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Rumor ini mencuat setelah PSSI secara resmi mengumumkan pemberhentian Shin Tae-yong, sebuah keputusan yang memicu kontroversi di kalangan supporter Garuda. Banyak pihak menilai tidak ada alasan cukup kuat bagi PSSI untuk memberhentikan pelatih asal Korea Selatan tersebut mengingat kontribusinya yang signifikan dalam mengangkat performa Timnas Indonesia. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada berbagai evaluasi internal, termasuk dinamika hubungan di dalam tim. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Coach Shin Tae-yong atas kerja kerasnya selama ini, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta. Ia juga menambahkan PSSI memerlukan pelatih baru yang mampu membangun komunikasi lebih baik dengan pemain sekaligus menerapkan strategi yang lebih efektif untuk tim nasional. Tak lama berselang, PSSI mengumumkan bahwa Patrick Kluivert akan menggantikan posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Di tengah polemik ini, rumor tak sedap menyebutkan bahwa hubungan Shin Tae-yong dengan para pemain diaspora menjadi salah satu alasan di balik pemecatannya. Nama Ms. Hilgers, pemain diaspora yang membela FC Twente, turut terseret dalam pusaran isu tersebut. Spekulasi semakin liar karena Ms. tidak segera memberikan pernyataan atau ucapan perpisahan usai Shin Tae-yong resmi diberhentikan.
Namun melalui unggahan di Instagram Story, Mas Hilgers akhirnya menepis tudingan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang fokus pada pemulihan cedera sehingga jarang aktif di media sosial. Teman-teman, mohon maaf saya sering offline dalam beberapa hari atau minggu terakhir. Saya sedang fokus pemulihan cedera dan baru mencabut gigi sehingga butuh waktu untuk kembali secara fisik dan mental, tulis Mas. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki konflik pribadi dengan Shin Tae-yong. Saya tidak terlalu mengenal Shin Tae-yong karena hanya sekali bertemu di pemusatan latihan timnas Indonesia, ujarnya. Mas juga menambahkan bahwa pada kesempatan kedua untuk membela timnas, ia terpaksa absen karena cedera. Secara tegas, Mas Hilgers membantah semua tudingan yang mengaitkan dirinya dengan keputusan PSSI untuk memberhentikan Shin Tae-yong. Saya membantah berita negatif yang beredar, termasuk soal kebencian dan tuduhan bohong. Semoga semua pihak dapat lebih bijak dalam memahami situasi, tutupnya. Bagaimana menurut kalian Garuda fans? Apakah keputusan PSSI ini murni hasil evaluasi internal atau ada faktor lain yang memengaruhinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Penyebab PSSI tolak Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer demi Patrick Kluivert. Keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong memunculkan banyak pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apalagi dua nama besar lainnya, Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer, juga masuk dalam daftar kandidat. Apa sebenarnya alasan PSSI memilih Kluivert? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa ada 3 kandidat utama yang diseleksi untuk posisi ini. Namun hanya Patrick Kluivert yang hadir secara langsung untuk sesi wawancara pada Hari Raya Natal 25 Desember 2024. Hal ini menurut Erick menunjukkan komitmen tinggi Kluivert terhadap peran tersebut. Menurut pengamat sepak bola nasional Haris Pardedeatau yang akrab disapa Bung Harpa, pilihan jatuh pada Kluivert bukan semata karena kehadirannya saat wawancara. Faktor utama adalah fleksibilitas Kluivert dalam bekerja sama, khususnya terkait komposisi staf pelatih. Patrick Kluivert bersedia mengikuti keputusan PSSI dalam menentukan asisten pelatih, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Kedua nama tersebut dipilih langsung oleh PSSI, bukan rekomendasi pribadi Kluivert. Langkah ini diambil untuk mencegah konflik internal seperti yang diduga terjadi selama era Shin Tae-yong, di mana seluruh staf pelatih berasal dari Korea Selatan, yang berujung pada isu kubu-kubuan di timnas. Bung Harpa menduga Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer adalah 2 kandidat lainnya. Namun keduanya memiliki pendekatan berbeda yang dianggap kurang sesuai dengan keinginan PSSI. Van Bronckhorst misalnya dikabarkan menginginkan kendali penuh atas staf pelatih, termasuk membawa timnya sendiri dari Belanda. Sikap ini membuatnya dianggap kurang fleksibel. Hal yang sama berlaku untuk Frank de Boer yang dikenal memiliki karakter keras dan cenderung ingin mendominasi pengambilan keputusan. Keduanya kurang bisa diajak berkompromi. Giovanni Van Bronckhorst maunya membawa seluruh stafnya dari Belanda. Sementara Frank de Boer punya pendekatan yang lebih tegas dan cenderung ingin mengatur semuanya sendiri. Ini yang membuat PSSI merasa kurang cocok, ujar Bung Harpa di channel YouTube-nya. Selain itu, Bung Harpa menyinggung bahwa Erick Thohir pernah bekerja sama dengan Frank de Boer saat berada di Inter Milan pada 2016. Namun chemistry antara keduanya tidak cukup kuat untuk membawa de Boer ke timnas Indonesia. Dengan fleksibilitas dan komitmennya, Patrick Kluivert dianggap sebagai pilihan yang paling sesuai untuk membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun keputusan ini juga menimbulkan spekulasi apakah PSSI memilih Kluivert karena alasan teknis atau hanya karena faktor kompromi semata. Bagaimana pendapat Anda, pecinta sepak bola Indonesia? Apakah Patrick Kluivert adalah sosok yang tepat untuk timnas ataukah PSSI melewatkan peluang dengan tidak memilih Giovanni Van Bronckhorst atau Frank de Boer? Tulis opini Anda di kolom komentar. Shaina Patinama beri pesan mengejutkan untuk masa depan timnas Indonesia.
Saina Patinama, bek kiri timnas Indonesia, baru-baru ini menyampaikan pesan yang mengejutkan sekaligus inspiratif kepada seluruh pendukung sepak bola Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert, pemain naturalisasi asal Belanda ini menyerukan pentingnya persatuan dan sikap positif untuk masa depan timnas. Transisi kepelatihan ini memang menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak pihak memandang keputusan PSSI untuk mengganti pelatih di tengah perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai langkah yang penuh risiko. Patrick Kluivert, meskipun dikenal sebagai legenda sepak bola dunia, dinilai belum memiliki rekam jejak yang cukup meyakinkan sebagai pelatih utama. Ditambah lagi, 4 pertandingan tersisa di putaran ketiga kualifikasi bukanlah waktu yang ideal untuk melakukan pergantian. Pada 20 Maret 2025, Indonesia akan menghadapi Australia di laga tandang, diikuti oleh pertandingan melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Namun terlepas dari pro dan kontra yang beredar, Saina Patinama memilih untuk melihat sisi positif. Dalam unggahan di Instagram story-nya, pemain berusia 26 tahun ini memberikan pesan mendalam yang mengajak semua elemen sepak bola Indonesia untuk bersatu. Mari kita semua tetap bersatu dan bersikap positif terhadap masa depan timnas, tulis Saina dalam unggahannya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mendukung satu sama lain untuk satu impian yang kita semua miliki. Pesan ini tentu menjadi angin segar di tengah situasi yang penuh perdebatan. Sebagai pemain yang telah merasakan atmosfer sepak bola di Eropa dan kini membela skuad Garuda, Saina memahami betul pentingnya dukungan kolektif dari seluruh pihak, baik pemain, pelatih, maupun supporter. Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastoor dan Denny Lanzaat kini mengemban tugas berat untuk membawa Indonesia meraih hasil maksimal di sisa pertandingan kualifikasi. Dengan melawan tim-tim tangguh seperti Australia dan Bahrain, tantangan di lapangan akan semakin besar. Namun dukungan moral dari para pemain seperti Saina Patinama dapat menjadi pendorong semangat bagi seluruh tim. Pesan Saina juga menjadi pengingat bahwa di balik setiap keputusan, persatuan dan fokus pada tujuan bersama adalah kunci untuk meraih sukses. Bagaimana menurut Anda, apakah pesan Saina Patinama cukup untuk meredam kritik dan membawa semangat baru bagi timnas Indonesia? Apakah Patrick Kluivert mampu menjawab ekspektasi publik dengan performa terbaik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari diskusikan harapan kita untuk masa depan timnas Garuda. Mark Klok buka-bukaan ke media Belanda soal konflik dengan Sintayong. Kapten Persib Bandung Mark Klok akhirnya mengungkap pengalaman pribadinya saat berada di bawah asuhan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Belanda, Klok tak segan membagikan kisah tentang dinamika yang ia alami selama membela skuad Garuda. Sebagai salah satu pemain diaspora pertama yang dipanggil oleh Sintayong, Mark Klok merasakan debutnya pada tahun 2022. Selama kariernya bersama timnas hingga tahun 2024, ia mencatatkan 19 caps. Namun di balik pencapaian itu, Klok menyebut bahwa hubungan profesionalnya dengan Sintayong tidak selalu berjalan mulus. Dia benar-benar seorang diktator. Dalam wawancara tersebut, Klok menggambarkan Sintayong sebagai sosok yang memiliki gaya kepemimpinan keras. Dia benar-benar seorang diktator, ujar Klok kepada ESPN. Dan dia berdiri di atas kelompoknya. Kendati demikian, Klok tetap memberikan penghormatan atas pencapaian Sintayong selama 5 tahun terakhir. Ia mengakui bahwa pelatih asal Korea Selatan itu membawa dampak signifikan terhadap pengembangan pemain dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Agak ambigu ya. Di satu sisi, negara ini memberikan pujian setinggi langit untuk Sintayong, ungkap Klok. Namun, pemecatannya mengejutkan publik tanah air. Konflik dan kendala bahasa lebih jauh, Klok mengungkapkan bahwa salah satu kendala besar yang ia alami adalah komunikasi dengan sang pelatih. Ia menyebut bahwa perbedaan bahasa menjadi faktor utama yang memicu ketegangan antara Sintayong dan para pemain. Kendala bahasa membuat banyak pemain merasa jengkel, kata Klok. Itu menyebabkan ketegangan. Saya sendiri pernah mengalami konflik dengannya.
Klok bahkan mengisyaratkan bahwa upayanya untuk berdiskusi dengan Shin Tae-yong justru berujung pada pencoretannya dari skuad timnas. Kalau berdiskusi dengannya, Anda bisa mencoret nama Anda. Itu jalan keluar saya, kenang Klok. Dengan masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, Klok menyambut optimisme terhadap perubahan yang lebih baik di timnas Indonesia. Ia berharap Kluivert mampu mengakomodasi latar belakang beragam para pemain dengan cara komunikasi yang lebih efektif. Uluran tangan itu dibutuhkan. Penting untuk menciptakan sebuah kelompok yang solid tanpa memandang siapa yang bermain di klub terbesar, pungkas Klok. Bagaimana pendapat Anda soal konflik antara Mark Klok dan Shin Tae-yong? Apakah gaya kepemimpinan diktator memang cocok untuk timnas atau justru menjadi hambatan? Tulis opini Anda di kolom komentar. Mengenal sosok asisten pelatih timnas Indonesia yang baru. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia membawa angin segar, terutama dengan penunjukan Alex Pastoor sebagai salah satu asistennya. Nama Alex Pastoor mungkin belum akrab di telinga publik sepak bola Indonesia, tetapi kontribusinya dalam dunia sepak bola Eropa patut mendapat perhatian. Sebagai pelatih dengan pengalaman panjang, Alex Pastoor telah melatih 7 klub berbeda, termasuk Excelsior, NEC Nijmegen Slavia Praha, AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam, SCR Altach, dan Almere City. Salah satu pencapaiannya yang paling membanggakan adalah membawa Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City promosi ke Eredivisie. Namun yang membuat Pastoor istimewa adalah kemampuannya dalam mengorbitkan talenta muda. Salah satu bintang dunia yang ia asuh dan kembangkan adalah Denzel Dumfries, bek kanan andalan Inter Milan dan timnas Belanda. Pada Februari 2015, Alex Pastoor memberikan kesempatan debut kepada Dumfries di tim utama Sparta Rotterdam dalam laga melawan Emmen. Saat itu Dumfries baru berusia 18 tahun. Tidak berhenti di situ, pada musim berikutnya, Pastoor menjadikan Dumfries sebagai pilihan utama di posisi bek kanan. Kepercayaan Pastoor berbuah manis. Dumfries tampil konsisten dalam 31 laga Jupiler League dan membantu Sparta Rotterdam promosi ke Eredivisie. Performa apiknya menarik perhatian Heerenveen pada 2017 dan hanya butuh 1 tahun sebelum Dumfries dipinang oleh raksasa Belanda PSV Eindhoven. Karier Dumfries terus meroket hingga ia bergabung dengan Inter Milan pada 2021. Hingga kini ia menjadi andalan Nerazzurri sekaligus timnas Belanda dengan torehan 63 caps dan 9 gol. Rekam jejak Alex Pastoor memberi harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Dengan pengalamannya mengembangkan pemain muda seperti Dumfries, Pastoor diharapkan dapat menemukan dan mengasah talenta-talenta muda Indonesia. Apalagi sepak bola Indonesia sedang mengalami transisi besar dengan masuknya Patrick Kluivert. Kehadiran Pastoor sebagai otak di balik pengembangan pemain muda bisa menjadi elemen kunci dalam membangun fondasi timnas Indonesia yang lebih kuat. Bayangkan jika Indonesia memiliki pemain seperti Denzel Dumfries di masa depan. Seorang pemain muda lokal yang lahir dari tangan dingin Pastoor bersinar di pentas internasional dan membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Alex Pastoor bisa mengorbitkan talenta muda Indonesia seperti yang ia lakukan dengan Dumfries? Atau ada tantangan lain yang perlu dihadapi? Yuk, tulis opini Anda di kolom komentar. Bocoran gaji Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Patrick Kluivert telah resmi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Penunjukan ini diumumkan oleh PSSI pada Rabu 8 Januari 2025, hanya 2 hari setelah Shin Tae-yong dinyatakan resmi berpisah dengan timnas Indonesia. Kluivert dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun, dan ia akan bekerja bersama 2 asisten asal Belanda, yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Tantangan besar langsung menghadang Kluivert dan tim pelatihnya. Dalam waktu kurang dari 2 bulan mereka harus mempersiapkan skuad Garuda untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain.
Pertandingan ini sangat krusial mengingat keberhasilan pelatih sebelumnya membawa Indonesia melaju hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Jika berhasil menang, peluang Indonesia melaju ke Piala Dunia akan semakin terbuka. Namun, kegagalan bisa menjadi pukulan berat bagi timnas dan ekspektasi publik. Pertanyaan besar yang muncul di benak banyak orang adalah soal gaji Kluivert. Sebagai mantan bintang timnas Belanda, ex-pemain Barcelona ini tentu tidak asing dengan sorotan besar. Jika dibandingkan pendahulunya, Shin Tae-yong menerima gaji sebesar USD 1,5 juta per tahun atau sekitar 23,6 miliar rupiah. Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai berapa gaji yang diterima Kluivert. Menurut Haris Pardede, seorang pengamat sepak bola Indonesia, ada kemungkinan gaji Patrick Kluivert lebih rendah dibandingkan Shin Tae-yong. Pasalnya, Kluivert masih terbilang baru dalam peran sebagai pelatih kepala, khususnya di level tim nasional. Patrick Kluivert memang nama besar sebagai pemain, tapi sebagai pelatih ini awal kariernya di level timnas. Saya rasa gajinya cukup masuk akal dan tidak terlalu memberatkan kantong PSSI, ujar Haris. Publik kini menantikan apakah Kluivert mampu membawa timnas Indonesia mencetak sejarah baru. Selain performa di lapangan, gaya kepemimpinan, strategi, dan efektivitas kerja sama dengan tim pelatih akan menjadi sorotan utama. Bagaimana menurut Anda, apakah gaji Patrick Kluivert sepadan dengan tanggung jawab besar yang diembannya? Apakah ia mampu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.